Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan sedikit berbagi cerita tentang sebuah digital multimeter. Kali ini multimeter kalau dari kemasannya memang ini tidak ada brand, kecuali untuk label yang di bawah ini tertulis Genjor Mini Digital Multimeter AC/DC Voltage Tester XL830L Black. Jadi kalau brand berdasarkan label ini adalah Genjor dan tipenya adalah XL830L. Untuk kemasan di sini berwarna merah tertulis digital multimeter, kemudian ada gambar untuk multimeter XL830L, dan sisi samping untuk kiri dan kanan hanya ada tulisan digital multimeter. Untuk sisi bagian belakang juga sama, tapi hanya yang membedakan adalah gambar untuk multimeternya. Sini yang seri VC, bukan yang seri XL. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka untuk kemasan multimeternya. Di dalam boxnya, yang pertama kita dapat tentu unit multimeter Genjor XL830L, lalu kabel tester warna merah dan hitam, dan buku manual yang dalam bahasa Inggris. Dan untuk kemasan multimeter ketika baru keluar dari dusnya itu masih dalam kemasan plastik seperti ini, tapi bukan plastik press, hanya plastik biasa seperti ini saja. Nah, ini dia unit multimeter Genjor XL830L. Untuk unit multimeter ini sendiri, ini yang berwarna hitam, dan yang warna kuning ini adalah rubber atau karet pelapisnya, sehingga melindungi multimeter dari benturan secara langsung. Kemudian ini memiliki layar LCD ya, yang sedang-sedang saja. Kemudian ada tombol hold dan tombol untuk backlight. Untuk rotary switch ini dia sudah berbentuk meruncing, dan untuk bagian dalamnya itu dia ada gradasi khusus, jadi kayak memang diarahkan untuk bagian selektor itu yang bagian ini, yang ada gambar segitiga ini. Kemudian sudah memiliki fitur HFE, kemudian ada portnya ada 3 buah. Yang paling kanan itu adalah untuk pengukuran voltase, nilai resistensi, dan miliampere. Kemudian bagian tengah adalah COM atau negatif. Kemudian yang paling kiri ini adalah untuk pengukuran nilai ampere, maksimal 10 ampere listrik DC. Dan untuk finishing pada indikator-indikator multimeternya, ini petunjuk seperti ukuran 600 volt, 200 volt. Yang warna putih ini masih jelas, tapi ketika ketemu warna merah, ini harus dilihat menggunakan penerangan seperti ini ya. Nah, kalau pakai penerangan seperti ini baru terlihat jelas. Tapi kalau penerangannya kurang, itu dia tidak terlalu jelas untuk angka dan huruf yang berwarna merah ini. Walau yang warna putih ini sebenarnya kayak kurang tebal gitu ya. Untuk warna putihnya itu masih sedikit menyatu dengan warna hitam bagian backgroundnya, jadi tetap kurang jelas sih. Apalagi ini untuk pewarnaannya seperti ada cacat karena ada gelembung air gitu. Ya walau tidak menghalangi dari indikator apa yang ingin kita ukur, tapi ya kurang bagus saja untuk finishing pada bagian ini, pada bagian indikator ini. Kalau untuk huruf memang tidak ada yang cacat ya, tidak ada yang cacat, baik huruf maupun angka tidak ada yang cacat, tidak ada yang terpotong, tapi hanya kurang jelas. Jadi kalau penerangannya kurang, maka untuk pembacaan huruf dan angkanya ini kurang jelas. Material yang digunakan untuk casing multimeternya adalah bahan ABS, warna hitam, dan ini tadi sudah ada pelindung karet. Nah, ini untuk sisi depan, dan sisi belakang ini sudah memiliki stand, jadi untuk multimeternya dapat diberdirikan seperti ini. Kemudian, nah ini bagian baterainya dia tertutup untuk lapisan karetnya, jadi kita buka dulu. Untuk unit multimeter ini dia belum mendapatkan baterai. Untuk power supply-nya atau baterainya itu menggunakan baterai 9 volt atau baterai kotak. Jadi sekalian kita pasang untuk baterainya terlebih dahulu. Nah, ini sudah dipasang baterai, kita coba nyalakan. Nah, ini untuk tampilan LCD-nya seperti ini. Jadi ketika dalam posisi standby, maka angka pada multimeter akan menunjukkan angka 0 semuanya.
Kemudian ketika kita menggunakan pengukuran listrik atau nilai voltase baik AC maupun DC, itu ketika di skala tertinggi dia akan ada muncul ikon peringatan tegangan tinggi bahwa kita akan mengukur untuk listrik tegangan tinggi. Makanya di sini ada ikon seperti petir ini. Baik itu yang AC maupun yang DC itu sama. Nah, ini yang AC dia juga tetap muncul untuk skala 600 volt. Untuk pengukuran voltase maksimal pada XL830L ini baik AC maupun DC maksimalnya adalah 600 volt. Dan sudah memiliki fitur hold dengan cara menekan tombol hold ini, tekan sekali mengaktifkan, sekali lagi untuk menonaktifkan. Pada multimeter ini juga sudah dilengkapi dengan backlight dengan satu tombol ini. Nah, untuk backlightnya ketika ditekan sekali maka backlightnya akan aktif. Nanti lama-lama untuk backlightnya akan meredup-meredup hingga mati sendiri. Jadi untuk mematikannya, dia akan mati sendiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi tidak bisa kita tekan tombol ini untuk mematikannya, karena dia akan mati otomatis dengan meredup-meredup-meredup, lama-lama mati. Nah, seperti itu. Baik, sekarang langsung saja kita coba untuk melakukan pengukuran voltase listrik AC dengan menggunakan multimeter XL830L ini. Untuk kabel multimeternya ini kita dapat yang standar dan panjangnya sekitar 70 cm. Saya ukur dari ujung besi ke ujung port bagian ini. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita coba untuk mengukur voltase listrik AC. Terbaca 235 volt AC standar, jadi bisa. Lalu akan saya gunakan untuk mengukur voltase listrik DC. Ini saya gunakan yang kecil-kecil saja. Yang pertama akan saya coba ukur untuk baterai 1,5 volt ini. Ya, terbaca 1,5 volt. Kemudian untuk baterai yang harusnya 9 volt, ini terbaca 4 volt. Nah, berarti baterainya sudah drop. Jadi bisa untuk listrik DC. Sekarang kita lakukan untuk pengecekan nilai resistensi atau nilai resistor. Di sini saya pertama akan menggunakan skala 200K. Ini resistor yang pertama nilainya 1/4 watt. Kita coba ukur. Nah, ternyata dia nilainya 19,5. Karena ini satuannya adalah 200K, berarti dia 19,5K atau sekitar 20K untuk nilai resistornya. Nah, ini resistor yang kedua. Nah, kalau pembacaannya seperti ini, banyak 0 di depan, itu berarti skala yang kita gunakan pada multimeter itu terlalu besar. Jadi kita kecilkan untuk skalanya. Sini saya menggunakan skala 2K. Nah, itu baru terbaca 216. Nah, karena ini kan skalanya 2K. Komanya ada di sini, ada di depan angka 2, berarti sebenarnya ini ada 0. Jadi ada 0,216. 0,216K atau 216 ohm. Nah, jadi seperti itu kalau untuk membacanya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini kan terbaca 0,99. Berarti sekitar 100 ohm karena ada titik di depan angka 0. Coba kita kecilkan sekali lagi. Kita pakai skala 200. Nah, itu baru dia terbaca 98,9 ohm untuk nilainya. Lalu resistor selanjutnya, nah ini terbaca 10,1 ohm. Karena ini kita pakai skala 200 ohm, maka ketika tampil 10,1 berarti bacanya adalah 10,1 ohm. Nah, seperti itu ketika digunakan untuk mengecek nilai resistor. Sekarang kita coba untuk pengecekan dioda dan buzzernya. Untuk buzzernya sedikit ada delay ya. Sedikit ada delay tapi tidak terlalu lama. Tapi tetap ada delay sepersekian detik, tapi itu masih normal. Lalu untuk pengecekan dioda, seperti biasa, kalau untuk pengecekan dioda dengan multimeter digital, itu kabel yang warna hitam dari multimeter itu ke sisi yang ada gelang pada diodanya atau ke sisi kaki katoda.
Kemudian kabel yang warna merah itu ke sisi anoda dari dioda. Nah, ketika muncul angka, itu coba kita balik dulu. Nah, ketika tidak muncul angka, maka bisa dipastikan dioda ini masih bagus. Tapi ketika dibolak-balik masih muncul angka, itu berarti diodanya yang sudah rusak. Untuk pengecekan dioda dengan multimeter itu juga sudah saya buatkan videonya tersendiri. Kalau ingin nonton secara lengkapnya dapat ditonton pada video berikut. Kemudian menu selanjutnya adalah pengecekan nilai HFE transistor, tapi tidak akan kita lakukan di sini karena ini saya sudah bahas pada video tersendiri untuk pengecekan HFE menggunakan multimeter. Maka selanjutnya kita langsung cek untuk mengukur nilai ampere. Nah, ini untuk pengukuran nilai ampere kita akan coba nanti untuk yang 10 ampere dan 200 miliampere. Nah, kita coba yang 200 miliampere terlebih dahulu, karena kalau untuk nilai ampere, yang satuan dari miliampere sampai ke mikroampere, itu portnya masih di sini tetepan untuk kabel merahnya. Tapi nanti ketika berubah ke 10 ampere, itu port merah, kabel merah itu harus dipindah ke port yang 10 ampere DC ini, ke paling sebelah kiri. Tapi ini kita coba untuk pengukuran miliampere terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini rangkaian ketika ingin mengukur nilai ampere. Kalau pada spek kipasnya ini kan hanya 0,16 ampere atau 160 miliampere. Jadi kita cukup pakai skala 200 ampere, tapi nanti kita coba untuk lihat tarikan pertamanya lebih enggak dari 200 miliampere. Untuk rangkaiannya sendiri, itu beban yang ingin kita ukur nilai ampernya, kutub positifnya tetap langsung ke positif baterai, kemudian kutub negatif dari beban itu ke kabel warna merah dari multimeter, kemudian kabel warna hitam dari multimeter itu ke kutub negatif dari baterai. Jadi seperti ini. Nah, itu lebih ya dari 200 miliampere, tapi turun. Kita tunggu beberapa saat sampai nilainya stabil. Karena kalau untuk ampere itu biasanya memang tarikan awalnya itu dia akan melebihi dari speknya. Nah, ini setelah beberapa saat, sekitar 185 miliampere ya untuk nilai ampernya, tapi itu masih turun lagi. Jadi masih sekitar 180-an miliampere. Jadi masih bisa kalau untuk mengukur yang kecil seperti ini. Tapi kalau sudah untuk mengukur nilai ampere yang sekiranya besar atau kita perkirakan lebih dari 200 miliampere, langsung saja pakai skala yang 10 ampere. Rangkaiannya sama seperti ini kalau untuk di baterai dan di beban yang ingin kita ukur. Tapi ketika ini selektor sudah mengarah ke 10 ampere, itu berarti kabel merah ini kita pindah ke port yang 10 ampere juga. Kita coba ukur. Nah, kan dia tadi sampai 0,22. Jadi sampai sekitar 220 miliampere untuk tarikan awalnya. Kalau tadi kan kalau hanya untuk menggunakan skala 200 miliampere itu kan tidak terbaca. Makanya hanya ada tampil angka 1 di sini, itu menandakan overload. Tapi ketika menggunakan skala 10 ampere tadi langsung terbaca. Untuk tarikan awalnya sekitar 220-an miliampere. Jadi seperti itu ya rekan-rekan kalau untuk pengukuran nilai ampere menggunakan digital multimeter XL830L ini. Tadi juga sudah kita coba untuk pengukuran yang lainnya seperti pengukuran voltase AC, voltase DC, pengukuran resistensi, dan pengecekan buzzer serta dioda. Kalau untuk multimeter ini saya rasa lebih cocok untuk base station. Kalau untuk mobile ya untuk mobile yang sekiranya bakal dipakai kerja dalam ruangan atau elektronik-elektronik yang kecil seperti misal untuk servis TV, radio atau barang elektronik seperti itu. Tapi kalau untuk pekerja lapangan yang banyak mengukur listrik AC, saya rasa multimeter ini ya kurang cocok karena untuk fitur listrik AC-nya walaupun sudah sampai 600 volt tapi masih kurang untuk yang lainnya. Misal untuk pengukuran frekuensi maupun fitur NCV itu kan tidak ada pada multimeter ini. Jadi menurut saya multimeter ini lebih cocok untuk base station. Untuk harganya sendiri, multimeter ini saya beli dengan harga 50 ribuan. Itu yang didapat dalam kemasannya tadi ya hanya unit multimeter, kabel tes, dan buku manual yang dalam bahasa Inggris.
Baik, rekan-rekan, saya rasa cukup demikian sedikit berbagi cerita saya tentang digital multimeter dari John Jour XL830L ini. Semoga memberi gambaran bagi rekan-rekan yang ingin membeli multimeter seperti ini ataupun yang ingin tahu untuk cara penggunaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata maupun penyajian video yang kurang berkenan bagi rekan-rekan. Saya menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.